Bagaimana kamu ini? Alhamdulillah Kristen. Udah alhamdulillah pula kamu. Kamu sekarang udah meragukan Kristen atau gimana? Enggak, itu saking cintanya sama Islam. Jadi ajaran Cinta Kristen toleransi. Oh, ada cinta toleransi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu diminta untuk sholat di masjid, kamu ikut sholat karena cinta toleransi itu tadi. Ya iya. Berarti kamu bisa ya itu tadi ya, bisa kesana dan kesini ya, semudah itu. Ya kami kalau diundang, undangan kan, undangan mau. Ya kami hadir, sama juga. Apa ini pembahasannya undangan? Tadi aku bilang kamu diminta untuk sholat, kamu sholat. Terus kamu bilang diundang. Ngapain juga Muslim ngundang kalian untuk sholat? Udah tahu cara sholatnya beda. Oh, nggak bisa ya, aku nggak bisa ya, nggak usah. Ngapain juga? Iya, ngapain undang kamu sholat? Astagfirullahaladzim. Ini ngapa sih? Ini ngapa nah ini? Aku ada pertanyaan satu, bisa kah? 1000 pertanyaan silakan. Oke. Aku yang satu saja. Hah? Aku mau bertanya tentang Isa itu Rob atau bukan? Isa Rob. Ya. Pertanyaannya lucu. Kang Kian, silakan Kang. Ya, Nabi Isa Rob. Yesus juga Rob. Bapak Rob. Atau Paulus juga Rob. Saya juga Rob. Robul Komal, pemilik Komal. Oh gitu. Iya. Saya Rob nih. Robul Bait, pemilik rumah. Oke. Ya. Ada satu lagi. Katanya pertanyaan satu aja pertanyaan katanya tadi. Saya dengar. Iya kan sudah dijawab, jadi ada lagi satu. Oh, iya makanya konsisten. Tadi aku bilang kasih 1000, mintanya 1. Udah dikasih 1000 padahal. Berarti pertanyaannya beranak ya? Ya, ya sama kayak Tuhannya juga bisa Iya kan penasaran aja. Nah dah, ya silakan lanjutkan. Oke, saya akan bertanya, apakah Tuhan di agama Islam itu kelihatan apa tidak? Jawab. Akang minta aku jawab. Ya. Jawab aja. Atau mau Akang yang jawab? Ya, oke. Iya, kan imam makmum kan tidak boleh mendahului imam. Ya. Allah itu laisa kamisli sayun. Allah itu tidak bisa diserupakan atau digambarkan dengan apapun. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, apalagi menjadi manusia yang harus mati terkutuk di kayu salib. Ya. Berarti Allah itu adalah Rabb ya, adalah Tuhan ya. Allah Rabbul Alamin, Allah pemilik dan pencipta alam semesta. Rabbul Alamin. Maksudnya dia Rabb ya. Iya, Rabbul Alamin. Tapi di Al-Quran kan ada yang menjelaskan bahwa kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang. Ya nanti kalau di surga. Nanti kalau di surga. Ya. Kenapa kata Allah? Gitu ya. Berarti di dunia belum bisa dilihat ya? Ya, belum bisa. Sama kayak Tuhannya Yesus juga yang kalian sebut dengan Allah atau Bapa, itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sama. Mirip banget. Sama. Itu Tuhannya Yesus ya. Allah itu kan adalah Yesus itu sendiri. Allah itu Yesus itu sendiri. Oke, sekarang Anda buka di Yohanes 8 pasal 16. Buka. Buka, Bang. Sebelum itu saya akan kasih jawaban buka dulu dulu. Yohanes 8 pasal 16, Bang. Saya bacain ya, Bang. Ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ingat, aku tidak seorang diri, artinya dia duet. Dia duet ya, duet. Tetapi aku bersama dengan dia ya, duetnya itu ya, yang mengutus aku. Dia dan Yesus itu beda, bro. Samanya di mana ini? Ya. Oke. Aku akan bantai ini dengan ayat Yohanes juga ya. Ya, silakan.
Di Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu kan dia sudah tunjukkan Allah itu di mana. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bapa itu kan adalah Allah. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Nah, itu. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Baca original teksnya. Jangan usah cari original teksnya. Ini sudah nyata ini. Terus lari-lari ke original teks lagi. Ya udah, kalau gitu baca Yohanes lagi ya. Saya bantah dengan Yohanes lagi. Anda buka di Yohanes 8 pasal 17 ya. Dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sah antara Yesus sama Bapa. Masa Bapa disebut orang? Untuk kesaksian dua orang itu kan berarti dua-duanya orang gitu ya. Nah, ini perlu dicurigai kalau dua-duanya itu orang, berarti Yesus sama Paulus, guys. Jadi Tuhan kalian itu udah jelas ya 3 ya, tambah Paulus jadi 4, berarti 4 rob ya kalian itu. Aku ketawa. Jadi rob kalian kan masih lebih banyak rob kami. Iya, kita kan banyak robnya, miliaran rob kami itu, miliaran. Makanya pahami dulu kalau Al-Quran itu harus dipahami. Jangankan kalian memahami Al-Quran, kalian memahami original teks yang berbahasa Yunani aja kalian kayaknya kurang bisa paham. Bukan apa itu, dia punya original teks itu kan sudah diberikan ini. Apa? Dia punya terjemahan semua sudah ada di sini. Enggak, saya pengen tahu. Yang salahnya gimana? Enggak, saya pengen tahu Yesus itu berfirman dalam bahasa Indonesia apa bahasa Yunani, bro? Kalau Alkitab ini dari bahasa Jawa pun dia ada bahasanya. Enggak, saya enggak bahas itu. Saya pengen tahu Ya. Yesus itu berfirman dalam bahasa apa? Ya kalau kita di Indonesia dia pakai bahasa Indonesia. Oh, Yesus pernah berfirman dalam bahasa Indonesia. Ya ini. Alkitab ini kan firman Allah. Keren ya. Alkitab ini kan firman Allah. Berarti bisa berfirman dalam bahasa Batak juga ya? Iya. Wih, Beda dengan Islam kan cuma bahasa Arab doang. Tidak ada bahasa lain. coba tunjukkan satu ayat aja Yesus berfirman dalam bahasa Batak. Ya ada kitabnya mungkin di Batak sana. Bisa Jawa Enggak, yang ada. langsung keluar dari mulut Yesus berbahasa Indonesia ada enggak? Ya nggak ada kalau dari mulut Tuhan Yesus. Ya ada. Bahasa apa tuh? Ini parah nih. Tenang. Mbak Lisa kalau mau diskusi silakan diskusi aja. Akang di mute aja. Silakan kalian berdua diskusi aja. Kasihan. Oh ini murtadin ya. Oh murtadin. Mu'alaf dia, bukan murtadin. Oh malah. Sama Mbak Lisa aja. Mualaf ya. Ya. Sama Mbak Lisa aja. Mana Siap. Lisanya? Apa yang mau dipertontonkan atau dipertanyakan? Saya lagi menikmati yang dipertontonkan ini. Akang silakan dilanjut. Ya, kasihan lah. Coba saya tanya satu aja saya mah. Habis itu kalian lu nanya sepuasnya. Lu kan Trinitas ya, Tritunggal ya, boleh? Ya. Itu waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terus ada Roh Kudus yang menyerupai merpati melayang-layang di kepalanya Yesus. Terus ada suara dari langit. Kira-kira pada saat itu di situ siapa yang Tuhan?
Ya Tuhan ya Tuhan Yesus. Berarti Allah bukan Tuhan. Allah Bapa sang sumber. Sang sumber. Roh Kudus bukan Tuhan. Tuhan. Allah Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa Tuhan Tritunggal. Berarti Dia berapa pribadi jumlahnya? tapi satu hakikat. Jumlahnya 3, 4, 5 lagi. Nambah. Banyak. Nambah. Itu konsili di mana ada penambahan Tuhan? Ya. Tritunggal kan. Agama Islam ada berapa? Kan beranak pinak. Ya kan. Kalian bertanya ke kami. Ya kami beritahu Kami lah. menjawab gitu. Tuhan agama Islam ada berapa? Ayo. Satu aja, nggak ada banyak. Masih lebih banyak Tuhannya Kristen. Iya, Tuhan Kristen kalian banyak ya. Bangga dia. Kalian mah mati 1 tumbuh 1000 anjir. Terus artinya roh Kalian heran. Banyak Tuhan kalian ya. Kalian mah keren. Bangga Punya dia. Tuhannya banyak. Ya. Itu Hati-hati, kira-kira hati-hati. saya mau Nanti dituhanin bisa ya. menuhankan sesama itu. Dari Bapa, Firman, Firman, Roh Kudus, Roh Kudus, Yesus. Yesus. Di dunia Yesus itu ada Roh Bapa, ada dua. Jadi 5. 5, wih, kepuk tangan guys. Salah Islam. Terus nambah lagi. Salah Islam. 3, 4, terus sekarang 5. Coba jelaskan lagi. Mungkin ini bisa bertambah lagi nih kalau sekali lagi dia itu. Tuhan kami itu satu saja. Satu-satunya Bapa itu sendiri. Oh, berarti bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kang, Yesus aku itu adalah firman keluar Allah. bentar ya. Maksudnya keluar dari rumah, bukan keluar dari room. Ya. Allah Bentar aja. Tapi ini parkun atau berbicara apa ke juga? dunia ini Kenapa, Bang? Kang, zaman dulu. parkun atau turun nih? Bebas, bebas. Membangunkan teman-teman di. Kalau aku dibilang bebas, aku membongongkan di situ. Kalau dia bilang nggak apa-apa, parkun aja, aku parkun. Tapi kalau dia bilang bebas, aku pengen turun jadinya. Ay, tidur aja santri. Ya, kenapa, Oke, Pak? sudah. Dah. Sudah. Ya, Ya, lanjut. Hitung Bapak lagi. siapa? Ayo kita berhitung Tuhan. Aku mau pipis. Bapak siapa? Bapak itu supaya dia bisa komunikasi dengan manusia. Pertama itu zaman dulu itu dia umatnya itu ada siapa ya yang menjadi perantaraan nabi-nabi lah, yang menjadi perantaraan Allah itu. Tapi di zaman akhir ini dia sudah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk jadi perantaraan. Oh, Jadi itu utusnya di zaman seolah-olah akhir. Yesus itu adalah Diutusnya firman Allah. sekarang diutusnya. Akhir zaman ini kan. Iya, sekarang berarti diutusnya gitu. Kalau firman Allah itu dari kekekalan dia sudah ada. Enggak, gua pengen tahu. Cuma menjadi Bapak manusia. itu siapa? Bapak siapa, Bapak? Bapak itu ada Allah itu sendiri. Tuhan. Ya, Tuhan. Firman siapa? firman itu adalah firman Allah. Tuhan juga. Itu adalah Allah. Iya, Ya, Tuhan. firmannya Isa Ya, Tuhan bukan. menjadi manusia. Oh, Tuhan Ya itu menjadi kan merujuk manusia. kepada Tritunggal. Nah, Bapak Tuhan itu kan menjadi punya manusia. firman. Kalau punya Tuhan roh. udah menjadi manusia, masih ada nggak Tuhan yang di langit? Ya Tuhan itu kan di mana-mana ada Tuhan kami itu. Oh, berarti Tuhan Anda yang jadi manusia itu, yang jadi bayi itu. Ya, Ya, oke. Berarti yang di langit nggak ada karena supaya jadi dia bayi. bisa. Iya Ini kan? pertanyaan kalian ini kan pertanyaan apa ya? Pertanyaan membingungkan, ditanya ini itu Iya, itu karena gimana kan ini kalian gimana. juga konsep ketuhanannya membingungkan. Jadi kita bingung. Ya ikut bingung. makanya
Yang jadi bayi Masa itu kalian Tuhan bingung? bukan? Ya apa kata malaikat? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud kan? Ya Nah, itu Tuhan. Tuhan berarti yang dilahirin Tuhan. Firman dari Allah itu. Firman itu Taruhlah apa sih, suaranya berarti? Allah lah. Firman itu apa firman? Firman itu kan apa? sama kalau Kian Santang ini berfirman kepada saya, itu suaranya itu sampai ke saya, diutus ke saya. Jadi supaya dia bisa berkata-kata ke manusia itu melalui Yesus. Oh, berarti itu perkataan firman itu ya? Ya iya banyak. Oh, Artinya oke. firman itu Firman itu perkataan, adalah pikiran, Ya, perbuatan. Perkataan, pikiran, perbuatan itu kan pikiran, diciptakan ya, dunia ini kan perkataan melalui dan firman. pikiran aja ya. Allah berfirman, Allah berfirman jadilah. Ya, Kum firman fayakum. itu berarti firman itu perkataan dan pikiran, oke? Ya, Ya. bisa dikata Berarti begitu. berarti Maria itu, Bunda Maria, dia mengandung perkataan dan pikiran. Ya itu pertanyaan kamu tuh kan memang ya pertanyaan membingungkan. Lu sendiri yang tadi ngomong firman itu adalah perkataan dan pikiran. Berarti Bunda Maria itu mengandung perkataan dan pikiran. Masa gue yang disalahin? Ya, lahirlah Yesus, Ya, lahirlah Yesus, nah gitu. firman Allah. Berarti Jadi bukan yang mengandung berkata-kata bayi. ini di dunia, berkata-kata di dunia ini, makanya Yesus berkata, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, dari manusia sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku. Ya, karena Dialah yang dia punya. utusan kan. Iya, diutus ini kan Iya. sama Bapa mengutus suara Bapa ke saya itu kan adalah Bapa itu sendiri. Iya, Iya. karena dia utusan, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa tanpa bantuan Dia Bapaknya. kan manusianya itu. Jadi seolah-olah Manusianya itu Tuhan bukan sih? ya Manusianya kan itu Tuhan bukan? manusia Yesus itu beda dengan manusia kita. Oh, beda. Bedanya di mana, Bang? Ya kebenarannya dia kan manusia suci, manusia Bedanya surga. gini. Lu bisa nggak Ya, nyebut ya, Samuel. orang buta? Bentar, Bang. Jadi dia itu manusia beda dengan kita ya. Bedanya di mana, Bang? Ya bedanya dia tak bercacat, tak bernoda, dia maha kuasa. Oke. Berarti yang dibaptis itu, yang disalib itu, yang tidak bercacat, yang maha kuasa ya. Yang tidak, yang suci, manusia suci itu. Ya. Dia kan Berarti yang datang ke mati dunia terkutuk. untuk menyelamatkan manusia. Berarti yang Dengan matinya mati di kayu terkutuk. salib itu kan dia menyelamatkan umat manusia, karena umat manusia ini kan sudah berdosa, sudah kena kutuk. Ya. Jadi dia akan menggantikan kutuk kita itu Ya. dengan matinya dia disalib. Jadi dia sudah memenangkan kami umat, mungkin semua manusia lah yang berdosa itu. Ya, Datanglah dia kalau dikutuknya muslimnya sama siapa, Bang? dikutuk sama siapa? Ya, Iya, kita ini kan sudah terkutuk. Jadi dia menggantikan kutuk Enggak. itu. yang mati terkutuk itu Baru siapa, manusia Bang? berdosa kepada Allah itu sendiri. Iya, Bang. Yang mati terkutuk itu siapa, Bang? Ya Yesus. Yesus. Yang mati terkutuk Yesus, bukan kita kan? Nah, yang saya tanyain, dia dikutuknya sama siapa? Dikutuk sama siapa? Ya karena dosa-dosa kita. Kita kan sudah hilang kemuliaan kepada Jadi Allah. dikutuk sama dosa kita gitu dia. Ya iya. Oke, ada nggak ayat tertulis kalau Yesus itu mati dikutuk sama dosa kita? Dia kan menggantikan kutuk Iya, ada nggak datanya? Ada nggak untuk ayatnya? kita. Ada nggak ayatnya? Ya ada. Mana coba? Yang saya cari ya. Ya, cari. Tanya dulu Samuel kalau Samuel menunggu saya. Jangan. Nggak, cari aja dulu biar enak diskusinya. Oh gitu. Ya. Cari, Bang.
Lama ya bang? Bang. Ya inilah teman-teman ya. Mereka kalau ditanya masalah ini kebingungan sendiri karena apa? Karena penjelasan yang dijelaskan oleh mereka itu bukan Alkitabiah, tapi hasil dari eksegesis mandiri, konsumsi sendiri, narasi sendiri, penafsiran sendiri, semuanya sama sendiri. Jadi kalau kita tanya ke 100 atau 10 pendeta, beda-beda jawabannya. Seriusan, beda-beda jawabannya. Bang. Bagaimana? Ada nggak? Ayat apa itu? Bagaimana itu? Ini bang, saya kemarin beli paku di material, cuma salah. Ini apa panjangnya itu terlalu panjang pakunya itu gimana ya? Harus ditukerin kemana bang? Ke material atau ke mall bang ditukerinnya bang? Ini parah nih. Ke apotek ya, tukerinnya ke apotek ya. Kalau nukerin paku yang salah ukuran ya bang ya. Bagaimana? Kacang, makan kacang bang. Ini kacang Arab. Ya. Oh, ya makan dulu. Abang tadi nyari apa? Ya? Abang barusan nyari apa? Nyari ayat. Ayat apa? Katanya ayat Yesus yang terkutuk di kayu salib kan? Ya, cari. Itu maksud saya. Ya. Galatia 3:13 ini. Kristus Dari telah tadi juga menebus itu kita dari dibahas kutuk sama saya bang. hukum Taurat Itu dengan jalan menjadi kutuk karena itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah menebus, membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, dengan hukum, dengan Yesus mati di kayu salib terkutuk, kita semua akan menerima pertanyaan saya, abang tahu nggak? Apa pertanyaannya? La haula wala quwata illa billah. Aduh. Dari tadi ayat itu yang saya bahas. Dari tadi pertanyaan siapa? Ya ini kan sudah saya kasih ini. Iya. Abang berarti nggak mudeng ya saya nanya. Dari tadi itu saya bahas. Pertanyaan saya bang, siapa yang mengutuk Yesus? Itu pertanyaan saya bang. Oh. Ih, teh, baik guys, kolot guys ya, aduh, belagu. Itu. Bukan siapa yang mengutuk dia. Kita ini kan manusia ini sudah terkutuk. Cuma dia mau menggantikan. Dia menggantikan. Oke, saya itu ikutin bang. Dia menggantikan dosa kutuk. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengutuk dia? Koplok, saya belagu. Siapa? Dia sudah membayar kita lunas kepada Bapa. Iya, udah dibayar lunas, kontan, cash dengan kematiannya. Udah benar, saya setuju. Cuma yang saya tanyakan, siapa yang mengutuk dia itu loh. Bapa, Allah itu sendiri. Nah gitu, tepuk tangan. Ya. Karena kita manusia sudah hilang kemuliaan di Bapa. Udah, dia udah mengakui, guys. Bapa itu mengutus firman-Nya. Yang mengutuk Yesus itu adalah menjadi manusia itu tadi? Supaya menyelamatkan umat manusia. Bapak. Ini kita berdosa sama siapa? Coba. Aku bertanya kepadamu. Udah. Manusia berdosa sama siapa? Udah jawabannya saya udah tahu, Bang. Udah. Iya. Jadi udah pik ya. Jadi supaya manusia bisa menghampiri kepada Bapa itu melalui Yesus. Yesus sudah
Makanya dia setelah mati Bapak dan udah mengakui bangkit, ya. Anda udah mengakui yang mengutuk Yesus itu adalah Bapa, oke? Tepuk tangan. bukan mengutuk udah nama clear, Bapa, udah dia clear, udah menggantikan clear. kutuk kita. Ya, udah clear. Karena Bang, manusia itu kan sudah dikutuk Ya. oleh Bapa. Ya, Jadi ya, supaya Bang. dia membayar lunas kepada Bapa itu. Ya, Oh, berarti sekarang udah lunas ya. Sudah lunas kami, makanya siapa yang ikut Yesus itu dia akan selamat kepada Bapa. Berarti Karena Anda akan Yesus sudah selamat. membayar. Berarti Anda akan Iya selamat. dong. Oke, Kami walaupun sudah Anda dijamin. memperkosa mertua Anda akan selamat. Siapa yang memperkosa mertua? Walaupun Anda nanti memperkosa mertua Anda akan selamat. Ya itu dari pribadi masing-masing lah. Selamat ya? Walaupun Jawab. dia Enggak, selamat walaupun nggak? dia sudah berbuat, Iya. maksud walaupun dia sudah berbuat, tetapi dia mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Allah, itu kan diselamatkan. Oh, berarti harus bertobat. Bertobat. Oh, Makanya berarti dibaptis itu konsepnya- jadi manusia baru. Oke, kalau konsep seperti itu sama dengan sunat Islam. hati itu. Islam juga kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan cukup bertobat. Nggak perlu kita ngemis ke Tuhan, harus turun ke dunia, mati terkutuk di kayu salib. Nggak perlu. Iya itu kan Kalau perintahnya ujung-ujungnya Yesus nanti itu. bertobat juga, Bang. Makanya Yesus berkata siapa yang sudah diselamatkan kalau mau berbuat dosa lagi ya dia tanggung sendiri sudah. Tidak ada lagi pertobatan, tidak ada penyelamatan kedua lagi. Semua kita sudah dibayar, tapi Berarti dia sudah nggak perlu tahu bertobat kita sudah kalau kayak dibayar gitu. lunas. Berarti nggak perlu Tapi bertobat. dia masih mau berbuat Bang, dosa lagi ya. perlu Tanggung sudah bertobat neraka nggak, Bang? tempatnya. Perlu bertobat nggak? Ya kalau kalian kami Enggak, sudah abang ini mah bertobat jangan ini. kalian. Abang ini mah abang. Kenapa? Kalau melakukan dosa perlu bertobat nggak? Iyalah harus bertobat, harus mengakui Bertobat, semua kesalahan dan ya. tidak berbuat dosa lagi. Betul. berarti gagal Yesus turun ke bawah ke Gagal. dunia